Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Abon Aziz Samalanga. Tengku Haji Abdul Aziz bin Muhammad Soleh, beliau lebih dikenal dengan panggilan Abon Aziz Samalanga atau Abon Masjid Raya Samalanga. Beliau lahir di Desa Kandang, Samalanga, Kabupaten Aceh Utara atau Kabupaten Biren sekarang pada bulan Ramadhan tahun 1351 Hijriah atau 1930 Masehi. Abon diasuh dan dibesarkan di Junib. Ayahandanya pernah menjabat kepala kantor urusan agama Junib. Beliau juga salah seorang pendiri Dayah Darul Atik Junib, sehingga Abon dari masa kecilnya sudah mulai belajar ilmu agama di Dayah tersebut semasa tinggal di Junib. Abon memulai belajar pada pendidikan formal pada tahun 1937. Memasuki sekolah rakyat dan menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1944. Dari tahun 1944 beliau belajar pada orang tuanya selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 1946 pindah belajar ke Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga yang pada waktu itu dipimpin oleh Tungku Haji Hanafiah yang kerap disapa adalah Tungku Abi. Lebih kurang selama 2 tahun pada tahun 1948 Abon melanjutkan pendidikannya ke salah satu dayah yang dipimpin oleh Tungku Ben atau Tungku Tanjongan di Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. Di dayah ini Abon belajar pada Tungku Idris Tanjongan sampai dengan tahun 1949. Pada tahun yang sama beliau kembali lagi ke Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga untuk mengabdikan diri sebagai guru. Setelah beliau mengabdi menjadi guru beberapa tahun, pada tahun 1951 Abon melanjutkan pendidikan ke Dayah Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan yang dipimpin oleh almarhum Tungku Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi yang lebih dikenal dengan panggilan Abuya Muda Wali. Abon belajar di Dayah Darussalam lebih kurang selama 7 tahun. Selama di Darussalam beliau belajar dengan tekun. Pernah diceritakan oleh Tengku Muhammad Amin Tanjongan yang merupakan murid Abon yang juga belajar di Labuhan Haji, bahwa pada saat muthalah beliau membuka segala kitab yang berkenaan dengan pelajaran yang sedang beliau pelajari, sehingga kamar beliau terlihat berserakan dengan kitab-kitab. Pada tahun 1958 Abon kembali lagi ke Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga untuk mengembangkan ilmunya. Pada tahun tersebut Abi Hanafiah pimpinan Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga wafat, sehingga Abon diangkat menjadi pimpinan dayah tersebut. Semenjak Dayah Mudi Masjid Raya berada di bawah kepemimpinannya, banyak perubahan terjadi, terutama menyangkut tentang kurikulum pendidikan yang semula tidak terlalu fokus pada ilmu-ilmu alat seperti ilmu mantiq, usul fiqh, bayan, manhaj, dan lain-lain. Keahlian Abon yang sangat menonjol adalah dalam bidang ilmu manfiq, sehingga Abon digelar dengan Al-Manqiqi. Bahkan kepiawaian Abon dalam penguasaan ilmu agama diakui oleh Syekh Arsyad Lubis. Pernah Abuya Jamaluddin Wal menceritakan, pada suatu hari Syekh Arsyad Lubis dari Medan menemui Abon. Beliau sangat kagum mendengar uraian kitab yang disampaikan oleh Abon. Syekh Arsyad Lubis bertanya kepada Abon apakah sudah habis ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Wali diajarkan kepada Abon. Abon menjawab bahwa ilmu Abon belumlah 10% pun dari ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muda Wali. Abon sangat disiplin dan memiliki semangat luar biasa dalam mengajar, sehingga dalam keadaan beliau sakit pun beliau tetap antusias mengajar. Dalam bulan Ramadhan, di saat sebagian besar santri pulang kampung halaman dan sebagian besar pengajian di dayah di Aceh diliburkan, Abon masih mengajar santri-santrinya yang memilih menetap di dayah selama Ramadhan. Beliau tidak membacakan kitab-kitab yang tinggi, tetapi hanya kitab Awamul, sebuah kitab nahwu yang lazimnya dipelajari oleh para santri pemula. Dalam membacakan kitab ini beliau menjelaskan penjelasan bertingkat, mulai dari pembahasan yang rendah yang mampu dipahami oleh santri kelas rendah. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman yang lebih tinggi untuk santri kelas tinggi dan para dewan guru. Maka tidak heran jika dalam nasihatnya beliau selalu mengamanatkan kepada murid-muridnya untuk selalu belajar mengajar. Dalam pengajarannya, Abon sangat membenci faham Wahabiyah sehingga beliau tidak pernah bosan dalam mengurai kesesatan faham tersebut.
Bahkan hampir setiap hari Abon menyinggung tentang kesesatan faham tersebut. Kemajuan Dayah pada masa kepemimpinan Abon meningkat pesat. Jumlah santri dari jumlah ratusan menjadi ribuan. Bangunan fisik Dayah pun juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang terus maju. Selain dari aktivitas Abon di Dayah, Abon juga membuka pengajian mingguan di Junib yang dikenal dengan Balohamah. Karena pengajian diadakan seminggu sekali pada hari Kamis. Di samping aktivitas dakwah melalui majelis pengajian, Abon juga ikut dalam pembangunan fisik, seperti membangun jalan menuju perkebunan di desa Glimendong, Samalanga, dan menggarap sawah yang telah terlantar bertahun-tahun. Bersama-sama dengan murid-muridnya serta dibantu oleh masyarakat sekitar, Abon menata kembali perkebunan dan persawahan terlantar. Semua beliau lakukan demi hidupnya perekonomian masyarakat. Abon wafat pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1409 Hijriah atau 17 Januari 1989 Masehi dalam usia 58 tahun. Beliau dikebumikan di Samalanga, di Komplek Putra Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga, Kabupaten Biren. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalam.